bertemu Yesus di kitab Keluaran ya. Kita sudah mengikuti sesi pertama bertemu dengan Yesus di kitab Kejadian ya. Jadi dasar daripada ZA discipleship kali ini adalah Lukas 24 ayat 27 ya, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa kitab suci ya, yang dimaksud dengan kitab suci adalah saat itu adalah kitab Taurat dan juga kitab nabi-nabi ya, berbicara tentang aku, kata Tuhan Yesus. Nah, inilah yang kita mau pelajari ya, yaitu bagaimana kita melihat Yesus di dalam kitab Taurat ya. Yang dimaksud kitab Taurat adalah 5 kitab pertama dari Alkitab kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. 5 kitab ini yang ditulis oleh Musa, semuanya disebut kitab Taurat atau Pentateuch dalam bahasa Ibrani ya, Pentateuch ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu bertemu Yesus di kitab Keluaran ya. Nah, saya akan mulai dengan pendahuluan ya. Jadi kalau kitab Kejadian kita bisa melihat di situ diakhiri dengan bangsa Israel pindah ke tanah atau ke Mesir ya. Karena bala kelaparan, mereka pindah ke Mesir ya. Mereka pindah itu hanya 70 orang. Dan ketika kita masuk di kitab Keluaran, kita melihat bahwa 70 orang ini sudah berkembang menjadi satu bangsa. Ya, dalam jangka waktu berapa lama? Kurang lebih antara 350 sampai 400 tahun. Dan saya katakan ini adalah satu mujizat ya. Kalau kita mau hitung-hitungan itu tidak mungkin. 70 orang bisa menjadi satu bangsa yang terdiri kurang lebih 2 juta orang waktu itu. Ya, jadi ini benar-benar berkat Tuhan menyertai bangsa ini sehingga mereka berkembang biak dengan begitu dahsyat dikatakan. Ya, nah maka Keluaran ini kita tahu menceritakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Sebab itu disebut kitab Keluaran, kitab exit. Ya, jadi kalau Kejadian itu seperti kita datang, muncul, maka Keluaran itu kita keluar. Itulah kehidupan manusia ya. Ya, kita lahir di bumi, tidak berapa lama kita harus exit. Kalau saudara ke bandara ada departure. Ya inilah kitab Keluaran. Kitab pemberangkatan. Mereka keluar dari Mesir. Mesir gambaran dari dunia, ya. Nah, kisah Keluaran dimulai dengan bagaimana Allah membangkitkan seorang Firaun yang membenci bangsa ini. Ya. Jadi Firaun ini ya tidak senang melihat bangsa Israel ada di situ dan takut tentunya. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan penindasan kepada bangsa Israel. Ya. Nah, saya yakin dan percaya ya semua ini memang Tuhan yang mengadakan. Mengapa kok sampai ada Firaun yang tidak senang dan mereka seolah-olah tidak mau tahu sejarah bagaimana dulu pernah diselamatkan oleh seorang yang bernama Yusuf. Mereka tidak mau tahu. Nah, saudara-saudara perhatikan ini. Mengapa kok Allah izinkan? Satu hal saya yakin, karena Allah tidak mau bangsa Israel ini senang tinggal di Mesir. Ya, Allah bangkitkan penindasan supaya mereka merasa tidak nyaman dan mereka mau dikeluarkan. Sudah, mengapa saya mengatakan ini? Karena ini prinsip. Ya, dan saya yakin itu yang akan Allah lakukan sekali lagi kepada gerejanya. Ya, Tuhan akan izinkan hal-hal yang tidak nyaman ya menimpa kehidupan umatnya. Bukan karena Tuhan tidak senang,
tapi supaya kita sadar bahwa Mesir bukan tanah air kita. Mesir bukan tempat kita yang selamanya. Ya, kita rindu kepada tempat kita yang sesungguhnya, yaitu Kanaan sorgawi. Ya, jadi Allah memakai Firaun untuk menindas mereka agar hati mereka tidak terikat kepada Mesir. Dan yang berikutnya, ya, ini baru pendahuluan ya. Nah, kita dalam kitab Keluaran ini nanti kita akan melihat bagaimana Allah dengan tangannya yang kuat, ya, melalui darah anak domba, ya, Allah melepaskan umatnya dari Mesir. Dan itulah asal muasal dari hari raya Paskah, ya. Nah, baik. Ini sekarang kita mau lihat secara garis besar ya, apa sih bagan yang rangka daripada kitab Keluaran itu. Nah, saudara bisa melihat di sini ya. Jadi secara garis besar Keluaran itu bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. Keluaran itu total ada 40 pasal ya. Pasal 1 sampai 19 itu menceritakan tentang Eksodus, yaitu tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, ini paling gampang dibaca ya. Karena kalau kita membaca ini seru ya. Bagaimana Allah mendatangkan tulah-tulah dan sebagainya ya. Dan bagian ini kita bisa melihat kemahakuasaan Allah. Bagaimana Allah itu berkuasa atas ciptaannya. Ya, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ya, mulai alam sampai kepada ya hewan-hewan dan sebagainya, semua harus tunduk. Allah itu maha kuasa. Ya. Nah, bagian yang kedua, pasal 20 sampai pasal 24, di sini kita melihat Taurat. Ya, Taurat diturunkan. Taurat diturunkan. Ya. Jadi ada 10 perintah Allah dan juga ada perintah-perintah yang lain. Ya. Memang yang kita baca di sini bukan selengkapnya Taurat. Nanti lengkapnya bisa kita baca itu di kitab Imamat, ya, kitab Imamat. Tapi ini seolah-olah semacam pendahuluan, ya, di mana Allah menurunkan terutama 10 perintahnya, 10 Commandments, ya, dan juga beberapa peraturan penting yang lain, ya. Nah, dari bagian ini kita melihat kemahaadilan Allah. Jadi Taurat itu menyatakan kemahaadilan Allah. Bagaimana Allah ini Allah yang maha adil. Ya. Jadi tidak heran banyak negara-negara besar di dunia ya yang mendasarkan undang-undang negaranya dari kitab Taurat. Karena memang Taurat itu maha adil sekali. Allah ya sangat-sangat adil dalam menurunkan perintahnya. Ya. Nah, bagian yang ketiga mungkin adalah bagian yang agak sulit dan mungkin yang paling sulit di antara 3 bagian ini karena kita dalam bagian yang ketiga ini kita melihat tentang tabernakel, tentang kemah Musa, kemah suci, kemah pertemuan ya, itu beberapa nama. Nah, dari bagian ini kita melihat ada 2 hal. Pertama adalah kemahabijaksanaannya Allah. Jadi tabernakel itu rancangannya, desainernya adalah Allah sendiri. Dan kita bisa melihat Allah itu sungguh maha hikmat. Ya. Dan dalam tabernakel ini kita juga bisa mempelajari bahwa Allah itu Allah yang maha hadir. Ya. Karena melalui tabernakel ini Allah ingin bersama-sama dengan umat ketebusannya. Ya. Nah, sekarang kita maju lagi, kita masuk kepada inti daripada pembicaraan kita, yaitu kita mau berjumpa dengan Yesus di kitab Keluaran. Ya, nah ada beberapa hal di dalam kitab Keluaran di mana kita bisa melihat Yesus di situ. Ya, setelah itu Yesus berkata, bukankah kitab Musa berbicara tentang aku? Ya, nah dalam kitab Keluaran ini ada beberapa hal. Ya, yang pertama, Musa, ya,
Pribadi Musa adalah gambaran dari Kristus. Coba kita baca ya, dalam Ibrani pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jadi di dalam Ibrani, kita bisa mempelajari bagaimana Musa itu adalah gambaran dari Kristus. Dan dikatakan di dalam kitab Ibrani bahwa Musa itu lebih besar dari Kristus. Ya. Nah, bagi orang Yahudi memang tokoh yang paling mereka agung-agungkan itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama tentu Abraham, ya. Mereka menganggap Abraham itu bapak mereka, asal usul mereka dari Abraham. Kedua yaitu Daud, ya. Daud karena mereka menantikan Mesias. Dan yang ketiga yang mereka anggap tokoh yang luar biasa yaitu Musa. Ya. Jadi mereka tidak tahu bahwa Musa itu sebenarnya adalah gambaran dari Kristus yang mengepalai rumah Allah. Ya. Nah, ada beberapa hal dari diri Musa yang bisa melambangkan atau menggambarkan Kristus. Yang pertama, Musa dikatakan adalah sebagai pengantara dari perjanjian lama. Kisah 7 ayat 38 dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Pengantara itu harus mengantarai A dan B, bukan? Nah, ini dikatakan di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ini salah satu khotbah dari kisah para rasul. Kalau tidak salah ini Stefanus yang berkhotbah. Ya, dikatakan di situ, bukankah Musa ini yang menjadi pengantaramu di padang gurun? Jadi Musa ini adalah pengantara umat Israel dengan Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Coba sekarang kita baca. Nah, 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Perhatikan ini, saudara. Ya, jadi Allah itu Esa. Allah itu kalau dasar negara kita katakan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi jangan lupa bahwa ada pengantara yang mengantarai antara Allah dan manusia, itu juga Esa. Artinya only one, hanya satu. Siapakah itu? Yaitu manusia Kristus Yesus. Mengapa di sini disebut manusia? Kalau tidak disebut yaitu Yesus. Tapi dikatakan manusia Kristus Yesus. Manusia, ya, karena pengantara itu harus bisa mengerti dua belah pihak, harus bisa mewakili dua belah pihak. Jadi Yesus mewakili manusia karena dia menjadi manusia. Dan Yesus juga mewakili Allah. Karena itu disebut manusia Kristus. Kristus itu bicara tentang keilahian dari Yesus. Urapan yang dimiliki oleh Yesus. Manusia Kristus Yesus. Itu yang pertama. Ya, jadi mengapa Musa itu menggambarkan Yesus? Karena Musa pengantara perjanjian lama, sedangkan Yesus pengantara perjanjian baru. Yang kedua, Musa adalah juru selamat bangsa Israel. Dialah yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, dari tangan Firaun. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Matius 1 ayat 21. Ya, malaikat berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Ya. Jadi kalau Musa, dia dianggap sebagai juru selamat daripada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tapi Yesus, dia adalah juru selamat seluruh umat manusia. Haleluya. Tidak terkecuali, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa dikatakan Musa menggambarkan Yesus? Musa adalah pemberi hukum. Kita tahu bahwa hukum Taurat diturunkan melalui Musa. Jadi sudah dikatakan Musa menyampaikan firman-firman yang dari Allah. Ya, tapi Yesus dia juga memberikan hukum, bukan hukum Taurat, tetapi hukum kasih. Dan kasih itulah ya penggenapan dari Taurat. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita pasti sudah menggenapi Taurat. Itu yang dikatakan oleh Perjanjian Baru. Ya, jadi kita sudah tidak tergantung kepada Taurat lagi. Ya, karena kita di bawah hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Hukum kasih itu lebih tinggi dari hukum Taurat, saudara. Ya, sebab itu Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, Musa, ya kalau kita boleh pakai kata pemberi ya, walaupun tentu bukan Musa yang memberikan hukum, dia hanya mediator, dia yang menyampaikan, tapi bolehlah kita pakai kata pemberi. Kalau Musa dikatakan memberi hukum Taurat, maka Yesus memberi hukum kasih. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Musa itu benar-benar gambaran dari Yesus sebenarnya. Tetapi dia tentu ya tidak seperti Yesus. Yesus lebih dari Musa. Jadi sudah kita lihat Musa sebagai pelayan, tapi Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Ya, kita tidak lagi hidup di zaman Perjanjian Lama, tapi kita sekarang hidup di zaman Perjanjian Baru yang lebih superior, yang lebih canggih, yang lebih mulia, kata kitab Ibrani. Ya, nah sekarang kita maju lagi. Jadi kita melihat yang pertama Musa. Musa menggambarkan Yesus dalam keterbatasannya tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, anak domba Paskah. Ya, di dalam Keluaran 12 tadi sudah saya singgung di pendahuluan. Bagaimana bangsa Israel akhirnya bisa terlepas dari Mesir karena anak domba Paskah. Ya, sebelumnya Firaun ngeyel terus, ya. Sudah sampai 9 kali Tuhan menyatakan kuasanya, masih ngeyel, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Itulah, saudara-saudara, iblis itu, gambaran iblis, gambaran dosa itu. Kalau sudah mengikat itu, memang saudara-saudara, ya, iblis juga tidak gampang-gampang melepaskan manusia. Ya, tapi kita bersyukur karena darah domba Allah itu kita bisa bebas, haleluya. Ya, kita tahu semua ceritanya di dalam Keluaran 12 bagaimana ya mereka diharuskan ya untuk menyembelih ya anak domba dan darahnya dibasuhkan ya diusapkan di atas ambang pintu dan kedua tiang pintu. Ya, dan mereka harus tinggal dalam rumah itu supaya mereka selamat dihindarkan dari tulah yang terjadi saat itu. Ya. Jadi anak domba Paskah itu tidak bukan menggambarkan Yesus Kristus yang disembelih tanda kutip ya di atas kayu salib Golgota. Haleluya. Ya,
Yesus Kristus yang mati bagi kita, darahnya menyucikan kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari Mesir, dari iblis, dari Firaun. Ya, nah sekarang kita mau melihat lebih teliti lagi, lebih detail lagi beberapa hal yang menggambarkan tentang Yesus Kristus. Ya, nah bagaimana anak domba Paskah ini menggambarkan Yesus Kristus yang disalib? Ada beberapa poin di sini. Coba kita lihat. Yang pertama, dikatakan bahwa anak domba itu harus disimpan selama 4 hari. Jadi mulai hari yang ke-10 sampai hari yang ke-14. Ya. Dan kalau kita pelajari yang namanya peta zaman, maka kita bisa melihat di situ bahwa mulai dari kejatuhan Adam, bukan penciptaan Adam ya, berarti kan, mulai Adam jatuh di dalam dosa, waktu mulai berjalan, karena sebelumnya mereka tidak terikat dengan waktu. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, maka Allah berkata, pada hari kamu jatuh dalam dosa, kamu akan mati. Yang dimaksud hari di sini bukan harinya manusia, tapi harinya Allah. Ya, Mazmur dan Petrus berkata bahwa satu harinya Allah itu 1000 tahun manusia. Jadi sejak zaman atau sejak kejatuhan Adam, tidak ada seorang manusia pun yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Yang paling panjang itu 969 tahun, yaitu Metusalah. Pas apa yang Tuhan katakan, bahwa pada hari kamu makan buah ini, kamu akan mati. Ya, nah, jadi saudara-saudaraku, anak domba itu harus disimpan selama 4 hari. Mulai kejatuhan Adam sampai Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu ada kurang lebih 4000 tahun. Jadi gambaran yang luar biasa ya. Kedua, ya, Musa berpesan bahwa satu rumah satu ekor, atau satu ekor cukup untuk satu rumah. Tidak perlu setiap orang makan satu-satu ekor, tapi satu ekor itu cukup untuk satu rumah. Kalau dikatakan, kalau kamu keluarga kecil, kamu bisa mengajak tetanggamu untuk makan bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku, ini ada satu prinsip yang indah ya. Dikatakan bahwa keselamatan itu untuk satu keluarga. Nah, ada amin, saudara? Ya. Jadi saudara percaya kalau mungkin di antara saudara ada di antara keluargamu yang belum menerima Yesus, percayalah, doakanlah dengan yakin, tetap percaya, tetap berdoa, sebab Tuhan berjanji, satu orang selamat, seisi rumah akan diselamatkan. Kisah 16 ayat 31. Ya. Nah, yang ketiga. Nah, perhatikan saudara. Anak domba itu dikatakan harus disembelih pada waktu senja. Itu perintah Tuhan. Luar biasa bukan saudara? Kenapa kok senja? Karena Yesus, penggenapan daripada anak domba Paskah itu, juga menyerahkan nyawanya. Dia mati pada waktu senja, tepatnya jam 3 sore. Jadi Alkitab mencatat bahwa mulai jam 12 terjadi kegelapan. Ya, kegelapan yang supranatural, yang tidak pernah terjadi. Ya, seolah-olah Bapak berkabung, ya. Dan jam 3 tepat Yesus berteriak dan dia menyerahkan nyawanya dan dia meninggal. Jadi saudara, ini satu luar biasa bukan? Penggenapan yang luar biasa. Makanya sebab itu dikatakan Allah berkata,
kepada bangsa ini, sembeli anak domba ini pada waktu senja. Ya. Nah, yang keempat juga ini satu mujizat. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel bahwa satu tulangnya tidak boleh dipatahkan. Tidak boleh dipatahkan. Anak domba ini kamu harus makan begitu rupa, jadi ya diambil dagingnya saja. Ya, tidak seperti kita kalau makan ayam ya, dipatah-patah saudara ya, diambil pahanya, diambil apa namanya itu namanya sayapnya, dada dan sebagainya. Mungkin lehernya, ada yang suka makan kepala, ya. Tapi untuk anak domba Paskah ini Tuhan berpesan, jangan kamu patahkan satu tulangnya sekalipun. Mengapa? Karena Yesus di atas kayu salib, dia tidak satu tulangnya pun yang patah. Dan itu menggenapi satu ayat di dalam Mazmur, bukan? Dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tapi dikatakan apa? Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Saya ingat itu ada di dalam kitab Mazmur. Jadi Yesus ini mujizat, saudara. Ketika dia meninggal, ya. Jadi waktu itu karena itu adalah hari raya Paskahnya orang Yahudi, so itu mereka tidak boleh ada mayat tergantung di atas kayu salib. Itulah sebabnya sebelum mereka berganti hari, karena hari orang Yahudi itu dimulai jam 6 sore. Ya, kalau kita kan jam 12 tengah malam ganti harinya. Kalau mereka jam 6, ini sudah masuk hari yang berikutnya. Ya, mereka datang kepada Firaun, katakan, ya, kita harus apa namanya, tidak boleh ada orang tergantung sampai berhari-hari, sebab saudara harus tahu bahwa orang disalib itu bisa berhari-hari tergantung di situ, mati perlahan-lahan, ya. Oleh sebab itu Pilatus memerintahkan sedadunya, oke, habisin saja. Ya, caranya bagaimana? Tulangnya dipatahkan. Patahkan, sendirinya darahnya akan keluar dan orang itu tidak lama kemudian mati. Itu yang dilakukan kepada kedua penjahat yang ada di kiri kanan Yesus. Tapi ketika mereka mematahkan tulang Yesus, mereka melihat loh, Yesus posisi sudah tidak bernyawa. Ya, tapi untuk meyakinkan itu, mereka dengan tombaknya mereka menusuk lambung Yesus, keluar air dan darah. Jadi benar-benar penggenapan firman Allah itu terjadi. Bahwa tidak satu tulangnya yang dipatahkan. Haleluya. Ya. Jadi saudara-saudara kita luar biasa ya melihat bagaimana firman Tuhan itu terjadi, digenapkan, ya dan amin. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, ya, nomor 3, bagaimana kita melihat Yesus di kitab Keluaran, yaitu melalui mana, saudara. Ya, ini makanan mereka yang spesial, ya. Dikatakan makanan ini langsung diberikan oleh Allah, diturunkan dari surga. Mazmur berkata ini roti malaikat, katanya. Ya, jadi kita melihat bagaimana bangsa ini, ya, diberi makan oleh Allah sendiri dan selama 40 tahun tidak pernah absen. Hebat ya. Dan anehnya, mana itu pada waktu hari Sabat tidak turun, susah. Kok bisa ya? Bisa. Karena itu memang Tuhan sendiri. Ya, jadi mana ini kita sudah melihat bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa, saudara. Luar biasa. Mana itu tidak turun pada hari Sabat dan hari Sabat itu hari ketujuhnya orang Yahudi ya. Dan hari ke-6 itu dikatakan mana itu turun 2 kali lipat sehingga mereka bisa mengambil 2 kali lipat, mereka simpan untuk hari Sabat karena pada hari Sabat tidak diturunkan mana. Dan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 berkata, "Aku inilah mana itu." Ya, aku inilah mana yang sebenarnya itu. Ya, dikatakan nenek moyangmu makan mana di padang gurun. Mereka mati. Tapi kalau kamu makan
Mana yang dari sorga ini? Kamu tidak akan mati, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Kita yang makan mana ini, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang makan tubuh dan darah Yesus, kita tidak akan mengalami kematian ya yang kekal, tapi kehidupan yang kekal. Ya, mari saya bacakan Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah orang-orang yang makan mana itu. Secara khusus kita juga makan daging atau tubuh dan darah Yesus pada saat kita perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu luar biasa loh saudara. Itulah saat kita menikmati mana yang dari surga ini. Ya, jadi mana yang dari surga ini menggambarkan Yesus Kristus yang datang dari surga ke dunia untuk mati di atas kayu salib, tubuhnya dipecah-pecahkan supaya kita bisa makan dan kita bisa mendapat hidup yang kekal. Nah, bagian yang keempat yang juga adalah bagian terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa melalui tabernakel kita bisa melihat atau bertemu dengan Yesus. Ya. Memang tabernakel ini, saudara, ya, kalau saudara baca, ya, saudara tentu akan merasa, waduh apa ini ya, kok saya tidak mengerti ya. Memang ini harus pelajaran khusus ya, untuk kita mempelajari tabernakel. Tapi pada malam hari ini saya memberikan sedikit gambaran saja. Jadi sudah harus tahu bahwa tabernakel itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah berkata demikian. Nah, inilah tujuan Allah menyuruh umatnya membuat tabernakel atau membuat kemah Musa. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi tabernakel ini ya seolah-olah kemahnya Allah. Allah ikut berkemah di tengah-tengah mereka. Jadi Allah itu saudara-saudaraku, ya, kalau saya lihat Allah itu dari dulu sampai kekal selama-lama. Allah itu Allah yang senang bersama-sama dengan umatnya. Sejak di Taman Firdaus sampai nanti kita masuk dalam kekekalan, kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang suka sekali ya bergaul dengan umatnya. Tapi seringkali kita yang menghindar, saudara ya. Kita yang menghindar. Allah yang datang kita menghindar. Padahal Allah itu senang. Ya, kalau dia bisa diam bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi tabernakel inilah, melalui tabernakel inilah Allah diam di tengah-tengah umatnya. Allah ikut mengembara sama mereka 40 tahun. Nah, itu digenapi waktu Yesus datang ke dalam dunia. Coba kita lihat ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan kata diam di sini, di dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata skeno, yang artinya camping, berkemah. Jadi persis, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Ya? Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi luar biasa tabernakel itu. Karena melalui tabernakel inilah ya kita melihat Yesus, adalah Yesus yang diam bersama-sama dengan umatnya. Nah, untuk itu kita
mau sedikit pelajari bagian-bagian dari tabernakel ya. Kita tidak mempelajari secara detail karena akan memakan waktu tersendiri ini Saudara ya. Kalau kita mempelajari arti-arti rohaninya sebenarnya juga perlu ya. Tapi untuk saat ini sementara ini kita cukup mengerti gambaran secara umum ya. Nah, inilah Saudara-saudara ada 6 perangkat, ada 6 perkakas yang menonjol sekali dalam tabernakel. Kita mulai dari perkakas yang ada di pelataran, ya. Ada pelataran. Jadi tabernakel itu ya, kemah itu kan di tengah ini yang ada tudungnya ya, Saudara. Di luar ini namanya pelataran. Ada pembatasnya, ya. Nah, pelataran itu ada 2 perkakas. Yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Ini yang ingin saya sampaikan pertama, Saudara. Mezbah inilah tempat mereka membakar korban-korban binatang yang disembelih. Ini ya gambarannya di sini, sudah bisa melihat ya bentuknya, ya Saudara. Nah, mezbah korban ini nanti kita akan lihat ada 5 macam korban sebenarnya. Nanti kita akan pelajari juga waktu kita mempelajari kitab Imamat ya. Untuk sementara ini kita cukup mengerti bahwa mezbah korban bakaran itu gambaran dari Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, yang berkenan kepada Bapa. Ya. Jadi Yesus Kristus menggenapi ya korban-korban yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu. Ini yang pertama, perkakas yang pertama. Kemudian kita maju lagi, yaitu bejana pembasuhan. Nah, sudah perhatikan di sini, ya. Jadi setelah imam-imam membakar korban, ketika mereka mau masuk ke dalam kemah, yang disebut, yang seringkali di Alkitab disebut kemah pertemuan itu yang di tengah ini, Saudara. Ya, ketika imam-imam mau masuk ke dalam untuk melayani perkakas yang ada di dalam kemah, mereka diharuskan membasuh kaki dan tangan mereka di sebuah bejana yang disebut bejana pembasuhan. Ya, bejana pembasuhan yang berisi air. Bejana ini terbuat dari tembaga. Ya, tembaga itu yang biasa dipakai sebagai cermin dari pelayan-pelayan, dikatakan cermin dari pelayan-pelayan, ya, Saudara. Jadi orang dulu kan nggak ada kaca, ya. Jadi mereka bercermin itu dengan tembaga, dan tembaga itulah yang dibuat bejana, ya, dilebur dan dibuat bejana, kemudian diisi air. Jadi ini bicara apa? Bicara tentang pembersihan. Yesus membersihkan kita dengan firman-Nya. Firman, air itu menggambarkan firman Allah. Firman itulah yang membersihkan hidup kita. Ya, membersihkan tangan dan kaki kita, membersihkan tubuh kita sehingga kita layak untuk melayani Tuhan. Ya. Dan menarik sekali ya, kalau bejana ini dibuatkan dari cermin karena firman itu juga adalah cermin. Ya, Saudara. Ya. Melalui pembacaan firman itu kita bercermin diri, Saudara. Saya seringkali tertemplak ketika membaca firman Tuhan. Saya seringkali diingatkan. Ya seperti orang lihat cermin. Saudara kalau lihat cermin, saudara akan melihat, oh rambutku ini awul-awul, ya toh. Kalau wanita, oh lipstikku ya nggak rata. Mungkin, oh aku gambar alis nggak rata, ya toh, saudara. Kalau kita nggak lihat cermin, kita nggak bisa tahu. Makanya kalau kita baca firman, saudara, jangan kita baca untuk orang lain. Seringkali anak Tuhan tuh membaca untuk orang lain. Maksudnya gini, saudara. Ketika kita membaca ini, wah ini betul ini yang ini orang ini ya, saudara ya.
Oh, yang ini orang ini, yang ini, oh orang itu. Jadi kita selalu membaca untuk orang lain, tidak, saudara. Kalau kita membaca firman itu, kita harus membaca untuk diri kita sendiri. Menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Yang berikutnya, perkakas berikutnya, yaitu perkakas yang di dalam kemah. Nah, sudah perhatikan, ini penampang ya. Seolah-olah kemah itu disobek, ya diperlihatkan kepada kita dalamnya. Jadi kemah itu terdiri dari dua bagian, ada bagian depan ini, terus bagian belakang. Ya, ini saya sudah mengerti ya. Jadi ada bagian depan yang disebut tempat suci atau tempat kudus, sedangkan bagian belakang ini namanya tempat maha suci atau maha kudus. Nah, sekarang kita masuk kepada tempat suci dulu. Ketika kita masuk di situ ada 3 perkakas. Yang sebelah kanan ya itu namanya meja roti sajian. Nah, ini bentuknya begini, Saudara. Meja roti sajian. Ada 6 roti yang disusun sedemikian rupa. Jadi ini 6 susun, ini 6 susun. Oh, sorry, bukan 6 susun ya. Satu susun terdiri dari 6 roti lah ya. Ya. Nah, saudara, gambaran apa meja roti sajian? Ya tidak lain dan tidak bukan ya persekutuan kita dengan Yesus di meja perjamuan suci. Jadi roti ini ya harus dimakan dan setiap hari Sabat diganti yang baru, yang lama dimakan, yang baru ditaruh di situ. Jadi ini meja persekutuan seperti kita makan di meja makan, Saudara. Jadi waktu kita makan perjamuan suci itu seperti kita diundang oleh Tuhan, ayo makan bersama. Menunya adalah tubuh Yesus, ya. Minumnya adalah Yesus. Nah, itulah meja roti sajian. Jadi perjamuan suci sesuatu yang penting, saudara ya. Jangan kita lupakan dan jangan abaikan. Sebab itu adalah persekutuan kita yang mendalam secara daging, secara jasmani. Seperti saudara makan, makanan itu menjadi daging, saudara. Demikian juga ketika kita makan perjamuan suci, maka tubuh dan darah Yesus itu menyatu dengan tubuh dan darah kita. Haleluya. Yang berikutnya, yang sebelah kiri adalah kaki dian ini, sudah lihat ya. Sebelah kanan meja roti sajian, sebelah kiri adalah kaki dian. Kaki dian. Ya, kaki dian itu bentuknya seperti ini, Saudara. Ya, terdiri dari satu yang di tengah terdiri dari 6 cabang kiri kanan. Sehingga jumlah lampunya atau pelitanya ada 7. Ini yang disebut kaki dian. Bicara apa kaki dian itu? Tidak lain bicara persekutuan melalui firman dan Roh Kudus. Karena kaki dian ini, saudaraku, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, ada bagian-bagiannya dan jumlah daripada bagian itu semuanya adalah 66. 66 itu adalah angka Alkitab, kan? Yang Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Dan ada minyak, ada pelita. Jadi firman itu dihidupkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kemudian yang di tengah, di depan tabirnya ada tabir yang menutupi ya, namanya tabir ini. Kalau yang depan namanya tirai, yang ini namanya tabir. Itu ada satu mezbah lagi yang namanya mezbah dupa. Mezbah ini khusus untuk membakar dupa atau ukupan. Ya, tidak lain bicara tentang doa dan penyembahan. Persekutuan kita dengan Yesus melalui doa dan penyembahan. Dan perkakas yang terakhir, yaitu perkakas yang ada di dalam tempat maha kudus. Hanya satu perkakas itu, yaitu tabut perjanjian. Di mana hadirat Tuhan, ya kemuliaan Tuhan itu ada di situ. Dan tempat ini tidak boleh sembarangan dimasuki. Kalau yang di luar ini tiap hari mereka masuk, ya mereka melakukan tugas-tugas mereka, membersihkan lampu, membakar lampu dan seterusnya. Tapi kalau yang ini hanya setahun sekali, imam besar masuk ke dalam tempat Maha Kudus ini untuk memperdamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, nah, saudara, dengan demikian kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kitab Keluaran ini ditutup.
Dikatakan setelah mereka membangun kemah Musa atau tabernakel ini persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa, Tuhan berkenan, maka Tuhan meteraikan kemah itu dengan awan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan dikatakan memenuhi kemah itu, memenuhi kemah suci itu. Ya, sehingga dikatakan bahkan Musa sendiri tidak bisa masuk ke dalam. Karena apa? Karena satu kemuliaan Tuhan memenuhi kemah Musa. Haleluya. Hadirat Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur. Tuhan Yesus baik.